Santo TV. As'alukal karamata wal barakata alaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca buku amalmu kapal binafsi kalian malaika hasibah. Cukup hari ini sebagai hari perhitungan. Itu karena kalian dan neraka dilihatnya. Orang udah lari ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa. Semuanya tidak ada mandat untuk bisa menyelamatkan orang dari api neraka kecuali cuma Nabi Muhammad yang sibuk dari Muhammad nanti. Nah gitu. Malah kalau orang yang banyak rajin baca shalawat bukan kita nyari Nabi, Nabi nyari kita. Karena Nabi telah mengatakan man shalla alayya alfan gitu. Ahabbu syafaati. Siapa orang yang membaca salat setiap hari 1.000 saja, maka itu paling berhak untuk menerima syafaat aku. Alamat dekat kiamat ya'ti 'alan nas zamanun. Akan datang atas manusia satu zaman yakunu yang pada adanya mukmin fihi pada zaman itu azalla lebih hina min sa'nihi dari dirinya. Jadi akan datang atas manusia zamanun satu zaman yang ada orang mukmin padanya itu pada zaman itu lebih hina daripada dirinya. Min sa'atihi daripada dirinya. Jadi nanti makanya orang mukmin itu kalau apabila orang mukmin pada zaman itu merasa lebih hina daripada dirinya, itu ciri-ciri kiamat. Artinya lebih hina daripada dirinya, artinya orang itu orang yang beriman merasa minder. Apabila orang yang beriman merasa minder, rasa hina dirinya, nah itu udah ciri-ciri kiamat. Cuman kiamatnya kiamat subro. Yubsiru ahadukum al-qaza fi aini akhihi wa yansa jiz'a fi ainihi. Yubsiru seseorang itu mengetahui, melihat. Yubsiru ahadukum mengetahui salah seorang kamu al-qaza akan aib fi aini akhihi di mata saudaranya. Wa yansa jiz'a dan dia melupakan aib jizya itu aib juga fi ainihi di matanya. Seseorang melihat kepada kamu al-qaza akan aib kesalahan kotoran fi aini akhiri di mata saudaranya, tapi wayan sajizya akan tetapi dia melupakan aib besar fi ainihi di matanya. Ya artinya kesalahan orang mah iya, dilihat, tapi kejelekan yang besar itu di matanya dilupakan. Dulu pada lagunya itu kuman yang jauh tampak hingga di seberang sana, gajah dalam kelopak dilihat tak pernah. Dan ada jajaran kuman yang jauh tampak. Jadi kuman tuh jauh banget ya kelihatan dipunya seorang orang, tapi gajah dan kelopak dilihat tak pernah. Artinya gak ada gajah di dalam muka matanya. Di matanya pernah ada banyak aib yang gede banget tapi dilupakan ya. Itu jadi rawahul Abu Naim an Abi Hurairah. Selanjutnya yuhibbullahu amila idza amila ayyusina. Allah mengasihi orang yang bekerja. Allah cinta kepada orang yang bekerja. Idza amila apabila dia berbuat
Bisa apabila dia bekerja itu baik, ayusina baik. Jadi Allah suka kepada orang yang bekerja apabila ia bekerja ayusina berbuat baik, kerjaannya baik. Jadi Allah suka kepada pekerja orang yang pekerjaannya itu baik. Ya khurujun Nabi SAW yaumul fitri wal adha ilal musalla. Nabi keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke musalla, kalau musolli orang yang sholat, kalau musola tempat sembahyang. Wa awal syai'in, perkara yang pertama yang daud aku Nabi mulai bihi dengan itu perkara as-sholatu sholat. Sholat apa itu? Tahta masjid. Sumbayang shorifu, kemudian Nabi berpaling. Payakulmu, maka Nabi gitu. Maka Nabi bangun muqabilan nas, menghadap kepada orang. Tas sholatnya. Wan nasu ala suhubihim, dan manusia itu di belakang barisan mereka. Faya'iduhum, maka Nabi memberikan nasihat. Wa ya'muruhum, dan Nabi merintah kepada subuh. Sawu subuhakum. Tapi yang enggak pakai ajar bukan sawu ya. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Banyak orang yang pakai itu dulu. Ya orang komatnya pakai itu dulu. Iya. Ya sholat jami'ah. Iya. Kayak sholat jenazah wae. Iya. Jadi seperti itu. Yang kagak ada ajarnya udah as-sholatu jami'ah. Misalnya sholat jenazah itu kan imam nih, as-sholatu jami'ah rahimakumullah gitu. Atau seperti tarawih, kan tarawih enggak ada ajarnya kan? As-sholat tarawih jami'ah kan itu. Kalau yang itu sawu subuhakum rahimakumullah. Tapi malah jadi imam Jumat mah ya yang bagusnya enggak pakai sawu gitu. Kayak Sanusi hari itu di Matul Muin itu langsung artis saking artis kudu langsung. Kemudian yujzi'u al jamaah idza maru ayuslima ahaduhum wa la yajzi'u al jamaah anil jamaah ayuradda ahaduhum. Yujzi'u anil jamaah, cukup sebagai pengganti dari jamaah idza maru, apabila mereka bercukup ayuslima. Jadi cukup sebagai pengganti jamaah seseorang dari mereka berucap salam jika mereka bersuara dengan orang lain. Artinya cukup daripada jamaah apabila dia lewat mengucapkan salam seseorang mereka wajib yujzi'u anil jamaah, dan cukup dari jamaah ayyurada ahaduhum, mengembalikan salam pada lewat salamnya. Jadi cukup daripada jamaah apabila mereka lewat ayyusallima, dia ucap salam ahaduhum, salah seorang mereka. Ada 5 lagi lewat berbapagan nih, cukup satu saja. Ada 5 orang masuk itu cukup saja, maka ya sunat kifayah. Terwakili wa yajzi'u anil jamaah, dan cukup dari jamaah ayyurada ahaduhum, menjawab salam seseorang. Kita baca salam gitu. Itu namanya sunat kifayah, mengucapkan jawabnya wajib, sunat wajib kifayah. Yang bagus salam bareng-bareng. Yusallimu shaghiru, mengucap salam yang kecil alal kabiri, atas orang yang gede. Gede itu dia orangnya tuaan. Orang mudaan sunat ucap salam pada yang tuaan. Wal maru alal qaid, orang yang lewat sunat ucap salam alal qaid, atas orang yang duduk. Wal qalil, yang sedikit, nah itu sunatnya ucap salam alal kasir, atas orang yang banyak. Wal raqib, orang yang berkendaraan alal masih, itu saja. Yang naik mobil sunat ucap salam pada orang yang motor sunat ucap pada itu sepeda gitu. Iya. Maka arsus salam bainakum kan gitu. Itu doa namanya sebut khobar yang wajud insya'iyatu maknan. Allahumma sallim salaman taman wa barik barakatan taman. Itu artinya tadi. Allahumma sallim salaman taman, maka salam itu adalah doa.
Kemudian ya ummul qaumu aqrahum al-kitabillah. Ya ummul qauma yaitu yang mengimamin kepada kaum aqrahum, orang yang paling sempurna bacaannya mereka li kitabillah, kepada kitabullah. Wa in kanu fi qiraati sawaun. Tuh. Kalau memang sama dalam bacaannya, pasanya sama, ilmunya sama, ketuanya sama, bininya sama-sama dua juga, sawahan. Fa'lamuhum bisunnah. Maka yang jadi imam abdolan orang yang paling mengetahui di antara mereka bisunnati dengan sunnah Nabi. Baik kanu bisunnati, maka jika adanya mereka bisunnati sawaan dalam melaksanakan sunnahnya sama, dua-duanya juga sama. Imam ini witirnya satu, ini satu juga. Ini juga pada qobliyah johornya, dia dua, ini dua, sama. Fa'aqdamu hijratan. Jadi imam orang yang paling dulu mereka hijratan hijrahnya. Nah, hijrahnya duluannya. Baik kalau jika adanya mereka berhijrati pada hijrahnya sawaan sama, fa'aqdamu sinnan itu. Maka yang paling dulu umurnya itu hanya karena ya karena harus sama bareng, datangnya bareng, bari apa namanya bari gitu, bari tuntun-tuntunan datang ke Madinah bareng, yang paling tuaan. Nah gitu. Malah dibikin mah dipanjangin lagi malahan gitu. Apa? Yang satu istrinya, yang satu kayak Manohara, yang satu istrinya kayak si Atun, yang kayak Manohara dulu. Gitu. Karena apa? Kalau kita cakap itu usuk. Guru masih ingat Manohara. Kayaknya jadi di memori kali yang ada yang satu semuanya sama, hijrahnya bareng, ilmunya sama, masalahnya sama. Cuman yang satu bininya satu, yang satu bininya dua, yang dua duluan. Sebab bini kalau lebih dari satu lebih usul lagi sholatnya. Itu luar biasa ya. Marah mau udah tua ini mah. Tapi gini guru. Iya, kalau yang bininya dua. Ya, ilmunya rada kurang. Ada yang lebih baik, yang lebih banyak, punya alim. Ya satu bininya. Satu itu. Ya jangan jadi ukuran itu menjadi ini gurunya. Yang dulu kan yang balik pasnya. Ini bicaranya kesama ini bicaranya. Sama ya. Iya. Ternyata itu ya, dunia itu ternyata bisa dimasukkan ke dalam masalah ibadah ya, kepentingan ibadah dunia itu kan. Ya perempuan itu dunia kan kata kita ya. Ingat Pak Hasim Mujadi dulu apa namanya hakim itu hakim itu apa telepon ke Pak Hasim Mujadi. Orang rame kata saya poligami, kata anak lu jadi kiai gitu, jadi kiai kamu anda kalau jadi kiai punya bini dua nggak ini. Cuman kita yang itunya rada heran gitu ya, kenapa gitu ada mubalik yang tenar gitu, kondang itu tuntutan minta diceraikan, kan enak banget ya. Kan yang kondang begitu orang ceramah teh 20 juta pada itu. Emang apa nggak seperti itu? Apa banyak ditinggal apa ya? Apa gimana ya? Banyak ditinggal kali ya. Yang di rumah nih. Kalau pernah di rumah. Iya kan? Jarang dijablay. Jarang dibelai. Ya kali kalau artis kali gitu ya. Apa kalau yang kiai kan apa banyak terbang ya. Saking perempuan itu emang harus ada. Kalau uang mah cukup, iya. Katanya jarang dibelai. Jarang dibelai gitu ya. Dia mudah. Oh ternyata luar biasa ya. Sebenarnya mohon maaf ya. Perhatian, belayan, yaitu perhatian. Iya ternyata apa ya? Dan itu juga termasuk. Berganteng, bercakep, punya suami, berbiaya, berjuara. Itu cerai kan? Dari situlah bukan ukurannya. Dunia itu bukan ukuran ternyata. Tapi kita mah alhamdulillah 50.000 seharian sama tidur ada udah. Masih mending 50.000 mah. Jigo, kita nggak jigo aja. Masya Allah. Bukan pria, agak mikir.
Ya ternyata dunia, oh pantas lah. Allah juga ngelarang, apa Nabi juga ngelarang untuk meninggalkan dunia, ngejar-ngejar akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan orang yang baik orang yang meninggalkan perkara dunia untuk akhirat. Dunia itu bisa dijadikan masuk untuk akhirat. Wa laisa bi khairikum man taraka akhirata li dunyahu. Apalagi itu mah bukan bagus lagi, itu malah bukan orang yang bagus lagi, malah itu mah orang yang meninggalkan akhirat ngejar-ngejar dunia. Gitu. Saya ngejar-ngejar dulu sampai kesempet ngaji-ngaji acara. Kalau mau ketemu berkah itu sebenarnya orang kalau ketemu ngomong mah. Nah gitu. Ya kesian banget orang itu. Iya. Iya. Dia ngejar-ngejar ketemu kagak tuh dunia gitu. Sedangkan Nabi udah katakan, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Pasal dari Allah misalnya simaliyah. Nabi kata Nabi akan datang satu zaman nanti mereka akan lari dari ulama. Kalau saya mengatakan orang akan jauh dari pengajian, kan gitu. Kemudian bagaimana kalau orang itu jauh dari pengajian? Pas saya tanya Allah bisalah si baliyat, Allah akan kasih pahala dari 3 pahala. Yang pertama yarfa'ullahu barakata min kasbi. Allah cabut keberkahan usahanya. Udah kayak kiciran tuh usaha. Tapi meninggalkan pengajian, udah berkah hidup pengajian kan gitu. Makanya orang dulu pada lihat pulangnya giran ngaji di balik. Karena kalau kita nggak balik orangnya di sini, ada gang kancil, ada pada apa namanya di pasir, ada yang di Tanjung Priok. Orang kita dulu balik sini sekarang giran ngaji. Karena kalau kita nggak balik ini guru kita siapa dengan kurang orang, itu balik. Giran ngaji, Karang, Jawa dah. Ya apalagi bro, transaksi mengiran ngaji, bukan ngaji dulu, ini batal dia transaksinya, perjanjiannya. Ngaji sebenarnya begitu. Yang kedua, misalnya itu sultan zaliman, Allah akan kirim pemimpin yang zalim. Artinya ada saja yang bikin dia aut-autan pikirannya. Yang ketiga, paling orang jauh daripada pengajian, dari ulama, dari fuqaha. Ya khurujuna minad dunya bighairi iman. Dia keluar dari dunia tanpa iman. Ini nomor 9. Nah, jangan main-main masalah kajian. Nah, gitu. Maka kita kesian banget kalau jamaah yang pada mundur dari pengajian gitu, yang aktif dari pengajian gitu. Itu nggak ngaji tapi gitu, luar biasa. Nah inilah sebagai tambahan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wa qadaya karim. Allahumma barik fi umrina. Wa barik fi ilmina, wa barik fi amalina, wa barik fi kasbina, wa barik fi arzaqina, wa barik fi amwalina, wa barik fi diarina, wa barik fi qaryatina, wa barik fi ijtima'ina.